Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah mulut yang sangat berkuasa. Mulut yang sangat berkuasa. Mazmur pasal 8 ayat yang ketiga dalam terjemahan baru dikatakan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Dan dalam terjemahan NIV di ayat yang kedua ya kalau di bahasa Inggris dikatakan, through the praise of children and infants you have established a stronghold against your enemies. Ada kata pujian yang keluar dari mulut anak-anak dan bayi yang menyusui. Wow, ini sesuatu yang menarik sekali. Bicara mengenai mulut, dari mulut yang sama ada lidah. Lidah yang dapat menghancurkan iblis atau lidah yang dapat iblis gunakan untuk menghancurkan kita. Lidah yang kita punya kalau kita perkatakan adalah firman Tuhan, maka itu akan menjadi lidah yang berkuasa untuk menghancurkan iblis. Tetapi kalau lidah kita pakai untuk hal-hal yang sia-sia, kalimat yang kotor, kalimat yang tidak pantas, maka lidah kita akan digunakan iblis untuk menghancurkan hidup kita. Maka ini menjadi pilihan buat setiap kita. Apakah kita mau pakai lidah kita untuk menjadi sebuah kekuatan, stronghold, sebuah benteng pertahanan untuk menghancurkan iblis, atau justru untuk menjadi kekuatan iblis menghancurkan hidup kita? Mari kita pilih dengan bijaksana. Saudara, hari-hari ini mungkin tanpa kita sadari, kita sering mengucapkan hal-hal yang sia-sia yang sebetulnya tidak perlu kita ucapkan. Nah, mari kita buang, apalagi kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat kasar, kalimat-kalimat slang yang sebenarnya berisi hal-hal yang tidak perlu untuk diucapkan. Nah, mari kita bijaksana hari-hari ini untuk tidak mengucapkan hal-hal yang sia-sia, apalagi hal-hal yang merugikan. Dari lidah ini kita bisa memuji Tuhan, tetapi dari lidah ini kita bisa mengutuk orang. Dan kalau kita lakukan untuk mengutuk orang yang jelas-jelas adalah orang-orang dikasihi Tuhan, ini menjadi sesuatu yang merugikan. Lidah sangat berkuasa. Kalau saudara mungkin pakai selalu dengan kata puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik. Gimana bisnis? Puji Tuhan, Tuhan sedang bawa ke arah yang lebih baik. Maka apa yang kita ucapkan itu pasti terjadi. Tetapi sebaliknya, gimana bisnis? Mati gua, habis gua. Udahlah. Apalagi kita punya, apa istilahnya ya, kalau orang kaget terus tiba-tiba latah begitu ya, latahnya latah kasar, mati gua, habis gua. Ya kalimat itu adalah kalimat berkuasa juga yang benar-benar bisa mematikan diri kita. Maka dari itu saudara, yuk pakai lidah kita untuk betul-betul memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, membangun sesama kita, membalut luka hati sesama kita. Itu adalah sesuatu yang baik. Jangan pakai untuk mencaci maki, menghancurkan motivasi, menghancurkan semangat orang, mematahkan semangat orang. Jangan, saudara. Pakailah lidah kita untuk hal yang baik. Jangan dipakai untuk bergosip. Jangan dipakai untuk sesuatu yang mendatangkan celaka bagi diri kita. Izinkan saya berdoa buat saudara semua. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar, mengingatkan kami, menegur kami untuk bagaimana hari-hari ini kami lebih bijaksana menggunakan lidah kami. Kami percaya Tuhan, sama seperti waktu terjadinya peristiwa Pentakosta, yang pertama dijamah adalah lidah, dan bentuk pencurahan Roh Kudus seperti lidah nyala api. Kami tahu bahwa lidah itu sesuatu yang penting. Lidah adalah sesuatu yang Tuhan mau gunakan untuk membangun, bahkan untuk membawa orang-orang menjadi kenal Kristus. Tetapi jangan biarkan Tuhan lidah kami gunakan untuk mengatakan hal-hal yang sia-sia, malah untuk mengutuk atau membinasakan orang. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu dalam usaha pekerjaan, kehidupan, rumah tangga, kerohanian, apapun yang mereka kerjakan dalam studi, Tuhan jadikan mereka berhasil. Dan tangan Tuhan menyertai kehidupan langkah kami. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.